Selamat pagi para penonton sekalian. Pernahkah kalian merasa takut akan masa depan? Atau mungkin pernahkah kalian menggantungkan harapan pada hal-hal kecil di sekitar kalian? Hari ini kami akan membawakan sebuah kisah tentang hujan, persahabatan, dan secari kertas. Namun sebelum kita terseret dalam arus cerita, mari berkenalan dengan mereka yang akan hadir di hadapan kalian. Kugi, seorang gadis idealis, imajinatif, punya dunia sendiri tetapi sangat cerdas. Ia suka membuat perahu kertas dan selalu percaya bahwa mimpi harus tetap dicoba. Kinan, siswa baru yang tenang, pengamat, dan memiliki jiwa artistik. Ia suka menggambar dan merasa begitu terhubung dengan cara pikir Kugi. Noni, sahabat dekat Kugi yang praktis, suportif, dan orang yang terus terang. Kehadirannya adalah kunci yang sering menghidupkan suasana. Bimo, sosok yang santai, penuh dengan tawa, dan suka bercanda di situasi apapun. Ia hadir sebagai penyeimbang antara suasana mulai terasa serius. Wanda, gadis yang ambisius, realistis, dan selalu bicara apa adanya. Ia cenderung skeptis terhadap mimpi yang ia anggap terlalu tinggi. Lude, seorang pendengar yang baik, memiliki kematangan emosional dan sangat tenang. Ia sering mengambil peran sebagai penengah ketika suasana menjadi tegang. Kisah ini berawal di sebuah lorong depan sekolah pada sore hari. Hujan deras tiba-tiba turun, menyisakan kekacauan dan kepanikan para siswa yang berusaha pulang. Di tengah genangan air dan dinginnya gazebo sekolah, sebuah perahu kertas kecil dibuat. Dari selembar kertas itulah percakapan mengalir deras, membawa mereka membenturkan realita, ambisi, dan harapan. Mari kita saksikan bersama Perahu Kertas. Hujannya gede banget. Tungguin, jangan ninggalin gue. Airnya masuk ke lorong. Astaga, tasku basah semua. Sepatuku hanyut, woi. Cepat pulang sebelum banjir beneran. Gerbang depan udah penuh air katanya. Jangan lupa besok remedial fisika. Kalau sekolahnya gak tenggelam lah. Ih, sumpah ya, sepatu gua ada bunyi kecek-keceknya sekarang. Makanya jangan lari-lari, kayak dikejar debt kolektor aja loh. Mau kemana sih emangnya? Ya abis airnya naik, gua panik. Gue kira sekolah kita kena banjir bandang, tahu gak? Lah, lo ngapain? Gua lagi bikin perahu. Di kondisi begini? Gila lo. Ya emangnya kenapa? Di sekolah hampir kebanjiran, orang-orang panik pada pulang. Terus lo malah bikin origami. Ya daripada gabut, mau pulang juga jalanan masih macet. Ya nggak salah sih. Serius deh, lo tuh kadang kayak punya dunia sendiri gitu tau. Pantas aja ya nilai seni budaya lo bagus-bagus. Ye, kocak. Apa hubungannya coba? Tapi asli ya, kenapa sih harus perahu? Ya karena gue suka aja. Sumpah, alasan paling gak jelas di dunia itu. Dari kecil gue selalu mikir perahu kertas itu lucu. Hah? Lucu gimana? Dia tuh kecil, ringan, gampang rusak, tapi tetap terus nyoba jalan jauh. Lu kalau ngomong suka kayak quotes Pinterest. Ya emang, makasih ya. Bukan pujian ya. Tapi serius, kalau kena air apalagi hujan kayak sekarang, paling hanyut tuh. Ya semuanya juga bisa tenggelam. Kadang gua bingung, lo tuh sebenarnya bijak atau cuman halu? Dua-duanya mungkin. Duh, untung gak basah. Widih, banyak banget tuh perahunya.
Iya, daripada kertasnya dibuang. Gue boleh ikutan buat nggak? Nah, kan mulai lagi. Satu orang aneh, ketemu satu lagi. Lo pada masa kecil kurang bahagia ya? Lo anak baru ya? Kelihatan banget ya emangnya. Banget. Aura kehilangan arahnya masih kuat. Nggak sehilang arah itu juga kali. Iya, anak baru tuh kalau hujan begini, udah pasti pengen buru-buru pulang. Iya sih, dari tadi gue nunggu hujan, gak reda-reda. Terus, malah nyasar ke lorong orang halu. Woi, apaan sih lu? Oh ya, gue Kinan. Kugi. Gua Noni. Fix sih, kita nginep di sekolah kalau hujannya begini terus. Kasihan ya, perahunya bakal rusak. Lebih kasihan gua lah, belum dijemput-jemput Kugi. Padahal cuman kertas biasa ya. Nah itu, gua juga heran. Kenapa kalian bisa serius banget sama yang beginian? Ya, karena seru aja sih. Kadang hal kecil emang bisa bikin orang seneng ya. Iya. Filosofis banget sih kalian. Ujung-ujungnya paling nyangkut di selokan. Udah yuk, mending sekarang pindah aja. Di sini dingin banget sumpah. Mau kemana sih emangnya? Ke gazebo belakang aja lah. Boleh. Nah, tuh kan, gue bilang juga pasti pada nyasar ke sini semua. Di, emangnya ini gazebo punya nenek moyang lo ya? Hihihi. Santai kali, sewot amat. Siapa nih? Anak baru, korban lorong orang halu. Apalah, korban dering hiu. Iya gue Kinan. Bimo, salam kenal. Jangan takut ya, mereka emang agak-agak. Terutama yang suka bikin perahu pas sekolah hampir banjir. Ih, kok semua orang nyerang gua sih? Karena lo gampang diserang, Gi. Nah tuh, marah. Enggak itu, dia lagi nyusun quotes Pinterest di kepala. Lu anak seni ya? Kelihatan. Banget. Kayaknya kalau disuruh bikin 100 bait puisi, lu sanggup deh. Nggak segitunya juga. Lo bawa kertas lagi ya, Gi? Iya, ndak. Niat banget hidup lo. Ajarin dong, Gi. Tadi aja, lo bilangnya aneh. Ya, penasaran aja. Mie gua juga udah habis. Gimana caranya? Caranya, lipat tengah dulu. Lah, kok punya gue jadi amplop? Karena otak lo juga ikut kelipet, Mo. Lo udah sering bikin beginian ya? Ya, lumayan. Kenapa suka banget sama perahu? Gak nyoba bikin angsa gitu? Karena menurut gue, perahu itu berani. Itu kertas, Gi. Ya tetap aja, dia gak tahu bakal ada apa di depan sana. Tapi dia masih tetap jalan. Meskipun pada akhirnya air itu nyerang dia. Waduh, dalam banget. Tuh kan, mulai lagi. Tapi gak salah juga sih. Hujannya udah gak deres. Syukurlah, gue udah mau berubah jadi mie rebus tadi. Hihihihi. Ngomong-ngomong, kalian habis lulus mau jadi apa? Masih hidup aja, gue udah bersyukur sih. Realistis sekali. Ya emang sih, lihat harga jajan sekarang aja gue jadi takut masa depan. Ada-ada aja loh nih. Kalau gue kayaknya pengen jadi psikolog deh. Cocok sih. Kenapa emangnya? Soalnya lo doang yang sabar dengan kita ngomong nggak jelas tiap hari. Iya lagi. Kalau gue pengen masuk universitas top. Wih,
Serius? Ya iyalah serius, gue gak mau hidup biasa-biasa aja. Bagus sih itu. Lo sendiri? Gue pengen jadi pelukis. Pelukis yang mahal, apa yang hidupnya tragis dulu baru terkenal? Belum kepikiran sejauh itu sih. Emangnya kalau jadi pelukis hidupnya harus tragis dulu ya? Maksudnya tuh emang bisa hidup dari gambar ya? Waduh, mulai nih. Gue serius, maksud gue susah kan? Mungkin. Ya tapi gue suka gambar. Jadi pengen dicoba aja dulu. Kalau nggak dicoba, kita nggak bakal tahu jalan kita kemana, ya kan? Mimpi doang gak cukup, Gi. Iya, tapi tanpa mimpi juga kita nggak punya tujuan. Waduh, Bray, kenapa jadi serius gini sih? Karena lo sih nanyanya masa depan. Harusnya, tadi gue nanya, habis ini makan apanya? Tapi serius sih, kadang yang bikin orang bertahan emang harapan kecil. Kayak perahu kertas. Cailah, paling juga nyangkut di selokan tuh. Tapi dia tetap jalan, Gi. Kayaknya makin deras lagi deh hujannya. Nah, kan gue bilang juga apa? Fix, kita resmi jadi penghuni gazebo. Kasian juga tuh perahu dibully mulu dari tadi. Ya, abis bentuknya optimis banget. Padahal nasibnya di selokan. Tapi lucu sih. Apanya? Kertas biasa doang, tapi bisa punya makna tersendiri. Duh, anak seni, mulai. Bener kan? Gue masih lupa. Tadi lipatannya gimana? Sini, aku kasih tahu lagi. Pertama, dilipat tengahnya dulu. Gue juga mau bikin ulang. Yang tadi gagal total. Punya lo tadi bentuknya udah kayak tagihan listrik, Bimo. Gue mau coba juga dong. Punya gue kok miring ya? Punya gue kayak topi bajak laut gak sih? Tulis sesuatu nggak sekalian? Contohnya? Ya mimpi kalian kek atau apa gitu? Iya, boleh tuh. Gue nulis apanya? Semoga tugas sekolah musnah dari bumi. Jujur gue udah muak banget. Visioner banget hidup lo nih. Itu aspirasi nasional, Mo. Lo apa? Gue kayak Raya, membanggakan nusa dan bangsa lah. Ambisi lo simple banget. Yang penting jelas dan realistis. Lo? Pengen lihat dunia lebih luas. Kadang gue heran sama lo, Gi. Herannya kenapa? Lo bisa duduk berjam-jam bikin perahu kertas, terus ngomong soal mimpi kayak semuanya bakal baik-baik aja. Gua nggak bilang gampang, enggak. Tapi lo selalu mikir semuanya bakal baik-baik aja kan? Wanda, Apa? Gue cuman realistis nih. Hidup tuh gak sesimpel perahu kertas yang tinggal dilepas terus jalan. Soalnya di dunia nyata banyak yang tenggelam sebelum sempet sampai kemana-mana, Gi. Karena kadang kenyataan udah cukup bikin capek kok, ndak. Kita butuh mimpi buat hidup lebih bergerak. Ya udah deh, terserah lo. Kalau menurut lo mimpi cukup buat bikin semua orang baik-baik aja, padahal nyatanya enggak. Gue nggak bermaksud gitu, ndak. Dunia itu gak ramah sama semua orang, Gi. Banyak orang yang mengubur mimpi mereka. Wanda, udah. Enggak, gue cuma capek aja sama cara pikir yang terlalu ngawang. Hidup tuh gak kayak perahu kertas, Gi, yang tinggal dilepas terus semua ngikutin arus. Gue duluan ya. Wah, Mulut dia emang suka gak bisa direm. Puji. Gue juga pulang duluan ya. Lah, masih hujan loh, Puwi. Katanya tadi masih macet, makanya lo gak mau pulang. Wanda mungkin cuma... Gak apa-apa kok. oke. Ini lebih serem daripada petir tadi. Duluan ya.
Gue baru sadar ya, ternyata kalau Wanda marah tuh auranya kayak dosen killer. Dia nggak marah, Mo. Cuman dia kalau ngomong emang nggak pernah difilter aja. Sama aja seremnya. Kugi belum datang. Belum. Tumben nanya. Apaan sih? Lo keterlaluan kemarin, Wanda. Gue cuman ngomong jujur. Iya, tapi gak semua hal harus diomongin seblak-belakan itu juga. Tapi emang kadang kalau terlalu jujur tuh juga suka bikin orang kaget sih. Gue gak bermaksud bikin dia sakit hati. Tapi kena, bos. Gi, Iya, kenapa? semalam lo gak apa-apa? Gak apa-apa kok. Ini perahu kita kemarin ya? Kayaknya sih iya. Masih bisa dibenerin kok. Gi, tentang kemarin gue minta maaf ya. Gak apa-apa kok. Bukan gitu maksud gue, Gi. Gue emang keterlaluan. Kadang gue juga emang terlalu banyak mimpi sih. Sebenarnya nggak salah punya mimpi. Mungkin gue aja yang terlalu takut sama masa depan. Gue takut terlalu berharap. Terus jatuhnya sakit sendiri. Takut itu wajar Konda. Tapi kalau belum nyoba jalan, kita nggak bakal tahu bakal sejauh apa. Maaf ya, Gi. Gue merasa bersalah banget. Iya, gak apa-apa Konda. Pasti lo capek ya denger perahu kertas yang gak berhenti-berhenti itu dari omongan gue. Enggak kok. Ih, bohongnya kelihatan banget deh. Ini, Gi, perahunya udah gue benerin. Widih, perahunya comeback padahal udah rusak. Iya, Tapi masih bisa jalan juga. Itu beneran ngambang ya? Ya iyalah, Bimo. Masa perahu kertas bisa terbang? lucu ya, hal kecil gini bisa bikin kita berhenti ribut. Gara-gara selembar kertas, semuanya jadi so bijak nih. Besok gua bawa kapal beneran aja sekalian deh. Kayaknya kita juga gitu ya, gak tahu mau kemana, tapi tetap harus jalan. Yang penting, kita masih berani jalan. Pada akhirnya, hidup memang tidak selalu berjalan seperti apa yang kita rencanakan. Ada hujan lebat yang mungkin menunda langkah kita, ada badai yang bisa membuat perahu kita rusak, basah, dan tenggelam. Namun, terkadang yang kita sebut mimpi bukanlah tentang seberapa jauh dan seberapa cepat ia akan tercapai, tetapi mimpi adalah tentang keberanian kita untuk melepaskannya, meskipun kita tidak tahu kemana ia akan pergi. Sama seperti perahu kertas yang rusak namun tetap bisa berjalan berkat genangan air. Kita pun selalu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan perjalanan. Karena pada akhirnya yang terpenting adalah kita masih berani untuk berjalan. Terima kasih telah berlayar bersama kami.